Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Damayanti dengan NPM 19 14 15 1060. Saya mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video tutorial cara pembuatan 3 peta, yaitu yang pertama peta tanah, yang kedua peta kelas lereng, dan yang ketiga peta kelas iklim. Ini merupakan tampilan pertama dari aplikasi ArcGIS, yaitu ArcMap 10.4. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah add data. Di sini kita memilih JPEG tanah, lalu ditambahkan. Setelah ditambahkan, maka kita memulai dengan mengatur sistem koordinatnya. Sudah muncul. Setelah itu kita melakukan zoom to layer, di mana kita atur koordinat sistemnya dengan memilih WGS 1984. Setelah mengatur koordinat sistemnya, lalu kita memasukkan geokoreksi. Untuk geokoreksi dilakukan guna untuk memastikan sistem koordinatnya berada di mana. Tapi karena sudah melakukan geokoreksi, maka langsung ke link table. Lalu pilih GCP digitasi yang sudah dilakukan. Setelahnya digitasi sudah, maka zoom to layer. Setelah itu, kita langsung melakukan penambahan SHP pada bagian katalog. Untuk melakukan SHP itu sendiri, maka kita klik bagian pemetaan, lalu pilih new folder. Nah, di sini kita ingin membuat SHP batas Tahura. Lalu kita tulis batas Tahura. Untuk bagian bawah, lalu pilih poligon dan edit untuk koordinat sistemnya dengan WGS 1984. Setelahnya klik OK. Kemudian SHP akan muncul di bawah layer, yaitu batas Tahura. Setelah melakukan hal tersebut, kita langsung bisa memulai proses digitasi. Pada proses digitasi dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu ke editor, start editing, lalu klik untuk batas Tahura, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul di bagian sisi kanan ada katalog. Pada bagian katalog, klik edit picture, lalu klik polygon. Proses digitasi ini memakan waktu yang cukup lama, maka akan saya skip untuk mempercepat waktu video. Proses digitasi telah selesai. Lalu ganti outline 1, warnanya bebas apapun yang kita inginkan. Di sini dapat dilihat menggunakan warna merah. Kemudian kita akan start editing. Kita klik bagian tanah, lalu OK.
Selanjutnya kita akan klik lagi di bagian cut polygon. Karena kita akan cut poligonnya dan akan memulai dari bawah sini, yaitu bawah paling ujung dari distance depth sampai dengan ujung akhir yang berwarna biru. Dan akan mengelilingi distance depth ini dengan habis, dan hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Setelah proses digitasi ini selesai, kita langsung saja ekspor data dan simpan data ke tempat folder yang kita inginkan di mana saja. Lalu kita simpan dengan nama tanah, lalu kita klik OK, dan OK. Selanjutnya kita bisa remove data batas Tahura agar tidak memperbanyak tabs di sebelah kiri kita. Selanjutnya langsung saja kita ganti warna menjadi hollow dan hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya pada bagian ini saya akan seperti yang saya ucapkan sebelumnya, karena bagian cut polygon ini sangat memerlukan waktu yang sangat banyak. Intinya pada polygon ini kita hanya mengelilingi apa yang akan kita cut nantinya. Karena pada proses pemotongan poligon ini sudah selesai atau pemotongan SHP ini bisa selesai, kita bisa non-checklist bagian JPEG ini dan akan muncul seperti ini. Oke. Kita juga bisa menghapus link table hasil digitasi yang mana agar tidak memenuhi kolom tab ini seperti itu. Selanjutnya kita telah menghapus tabel tadi, kita akan membuat atribut dengan cara itu, yaitu memasukkan digitasi agar mempermudah dalam pembuatan atribut ini pada proses atribut ini. Kita tidak usah non-checklist ya karena kita membutuhkan data-datanya. Oke. Kita akan memasukkan digitasi kita. Klik jika ada digitasi yang tidak keluar seperti yang dijelaskan, maka akan zoom to layer kembali. Selesai kita akan mencari penggunaannya dalam select tool. Oke. Jadi selanjutnya kita akan membuka atribut table pada kolom petanya, yaitu peta tanah. Nah, di sini ada 4 poligon. Kita akan memilih di select rectangle. Ya, poligon itu ada 4 atau ada 4 yang kita pilih dari seleksi. Yang pertama ada poligon 0, kemudian ada poligon 1, dan juga
poligon 3, dan yang terakhir ada poligon 4. Selanjutnya masuk ke langkah field kalkulator string dengan menggunakan rumus tanda petik. Setelah semuanya sudah, lalu kita klik OK. Lalu akan muncul distro pack. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada bagian-bagian selanjutnya untuk mencari ruas. Lakukan yang sama, kemudian add file, lalu klik luas. Selanjutnya setelah kita klik luas, kemudian ganti untuk tipenya yang perhitungan luas ke dalam tipe double. Selanjutnya kalkulator geometri diganti menjadi hektar, lalu OK, maka semua akan muncul. Lalu untuk selanjutnya kita lakukan dengan hal yang sama. Setelah semua selesai, kita menampilkan data karena semua data kita akan ditutup katalognya terlebih dahulu. Setelah penampilan data, masuk ke properties. Setelah itu menuju ke simbol. Klik kategori, kemudian klik unicolor. Sesuaikan warnanya, kemudian OK. Agar semuanya cepat selesai, kita akan langsung ke label, lalu ganti menjadi pilih klasifikasi A setting, kemudian berapa besarnya, lalu klik OK dan tampilkan labelnya, lalu selesai. Lalu data view terlihat jelas distredit dan distoped dan lainnya. Setelah itu langkah selanjutnya kita dapat menghapus bagian JPEG tanah ini, dan kita hapus juga karena memang sudah selesai. Setelahnya kita ke file, lalu kita klik page and print setup, lalu kita pilih ukuran A3. Terus kalau tidak bisa, ya bisa pakai ukuran A4. Lalu klik OK. Setelah layout view, jadi tidak membuat layout view lagi, dan pada bagian ini grid hapus terlebih dahulu. Atur skala dari petanya. Setelah itu atur skala zoom in sedekat mungkin agar peta dapat terlihat jelas. Setelah itu kita buat grid, lalu klik baru, lalu setting sesuai dengan peta, dan next, lalu OK. Setelah itu sesuai dengan langkah yang sebelumnya, kita ganti menjadi
peta tanah, lalu oke. Pada bagian ini kita menggunakan data kawasan hutan di Provinsi Lampung dan data Tahura yang ada di sini. Dan bisa lingkari bahwa ini menunjukkan dari posisinya setelahnya kita melakukan penambahan klasifikasi pada bagian ini kita dapat hapus. Setelah itu kita masuk ke bagian insert, lalu ke legenda tanah, dan proses loading, lalu oke. Dan tulis legenda, lalu klik oke, dan akan muncul klasifikasinya. Lalu setelahnya kita keluarkan dari bagian-bagian ini agar memudahkan dan setting bagian yang digunakan saja. Dan selesai, kemudian peta selesai. Kita buat dan sudah ada keterangannya juga, dimulai dari nama peta, insert peta, klasifikasi, sumber peta, dan nama pembuat peta, lalu export map. Setelah itu kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu pembuatan peta dari kelas kelerengan. Langkah yang pertama adalah menambahkan layer kelas lereng, lalu oke. Lalu pada menu diganti pada kelas lereng, lalu oke. Setelah itu kita melakukan georeferencing juga, karena maka kita langsung bisa lakukan GCP. Lalu jika tidak muncul, dapat ditambahkan zoom to layer. Jika sudah, maka kita tambahkan SHP yang sudah kita buat tadi
SHP yang sudah dibuat tadi adalah proses dari digitasi seluruh kawasan atau seluruh batas wilayah Tahura. Setelah itu, setelah melakukan digitasi dan pemotongan SHP dan poligon, maka saya tidak akan mengulang lagi. Selanjutnya, sekarang kita sudah masuk ke proses open attribute. Tabelnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu membuat klasifikasi, membuat keterangannya, membuat skor, dan membuat hal-hal tersebut. Untuk membuat klasifikasi ada di dalam data Google Drive, dan selanjutnya lalu masuk ke properties. Proses masuk ke properties, kita menampilkan data. Lanjut, kita ke simbol lagi, terus ke kategori, pilih klasifikasi, terus add all value, lalu oke. Maka semua sudah tergambar. Lalu kita ke bagian properties lagi, kita pilih label. Untuk label, nah dapat kita tunggu sebentar. Pada proses pemberian label ini sama dengan proses sebelumnya. Langkah untuk membuat kelas lereng dan kelas tanah tidak jauh beda. Lalu setting klasifikasi dan ukuran font, dan oke. Maka klasifikasi akan muncul. Karena sudah selesai, kita hapus digitasinya. Setelah itu, kita masuk ke proses pembuatan layout. Untuk proses pembuatan layout sama dengan yang langkah tadi, karena memang sudah membuat. Langkah pertama yaitu penghapusan grid dan menentukan skala pada peta dan menyesuaikan peta. Lalu masuk ke properties, new grid, insert grid, lalu klik next finish, kemudian oke, dan selesai. Lalu ganti judul dengan peta kelerengan
Jika sudah oke, lalu ganti klasifikasi tanah menjadi klasifikasi kelas. Dan membuat keterangan dan setting sesuai dengan keperluan pada peta tersebut. Dan peta kelas lereng sudah selesai, lalu dapat kita ekspor map. Setelah selesai export map, kita akan membuat iklim dengan add data, kemudian klik JPEG iklim sama dengan langkah sebelumnya. Setelah data sudah di-add, lalu klik OK. Jika belum muncul, maka kita bisa zoom to layer, lalu georeferencing, lalu kita klik data GCP digitasi, lalu klik OK. Karena sudah melakukan proses pembuatan digitasi, maka kita tidak perlu melakukan digitasi lagi. Sekarang kita langsung mencari SHP iklimnya. Sekarang kita ekspor data, lalu kita tulis di new folder SHP dengan kelas iklim. Setelah itu lalu OK, lalu bisa dihapus untuk kelas iklim Tahura dan memilih unicolor, dan ini menjadi satu, dan langsung selanjutnya proses editing dengan cut polygon.
lalu kelas iklim, lalu cut polygon. Langkah selanjutnya cut polygon dengan menggunakan OK segmen. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah melakukan penitikan dan akan muncul gambar seperti ini. Setelah itu kita editing, kemudian simpan. Setelah semuanya selesai, kita bisa menceklis dan melakukan atribut tabel dengan langkah yang sebelumnya. Lalu memunculkan simbol lagi, terus ke kategori, lalu selanjutnya klik add all value, lalu klik OK apply terlebih dahulu, lalu label, selanjutnya klasifikasi, lalu menentukan ukuran font. Maka akan muncul setelah itu menceklis untuk iklim. Setelah itu kita bisa menghapus tabelnya, maka bisa ke layout view dan melakukan langkah yang sama untuk menghapus grid. Sekarang sesuai dengan peta dengan zoom in dan setting posisi. Setelah itu ganti menjadi kelas iklim dengan klasifikasinya, dan setelah itu peta selesai dibuat. Lalu selanjutnya kita dapat melakukan export map. Sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.